mulai retak dan terjadi pembekakan pembuluh darah di dalamnya. Dan pada tahun 1996, istrinya tersebut berhasil bercerai dari Ariel. Ia juga berhasil membawa keempat anak mereka melarikan diri dari ayah mereka yang teramat kejam itu. Namun sayang, akibat cedera parah di kepalanya itu, ia akhirnya pun meninggal pada tahun 2012. Tak hanya di dalam rumah saja, di luar pun perangai si Ariel ini tercium oleh rekan-rekan kerjanya. Saat itu ia bekerja sebagai sopir sebuah bus sekolah yang sering ugal-ugalan. Ia juga sering menggunakan bus tersebut tanpa izin untuk kepentingan pribadi, bahkan nyaris menculik anak-anak di dalamnya ketika melarikan busnya itu di dalam rute yang ditentukan. Namun tak hanya perilaku tak bertanggung jawabnya sebagai pengemudi bus yang akhirnya membuat dia berurusan dengan hukum, ia juga adalah penculik keji yang berhasil menyekap 3 wanita dalam kurun waktu 2 tahun saja, yaitu pada tahun 2002 sampai 2004. Dimulai dengan Michael Knight yang ia culik pada tahun 2002. Kala itu Michael yang kelahiran tahun 1981 adalah ibu muda berusia 21 tahun yang sedang dalam proses perceraian. Pada saat ia diculik, ia sedang berada dalam perjalanan ke pengadilan. Ia hendak mengurus hak asuh atas putra semata wayangnya yaitu Joy. Karena status inilah, pihak kepolisian tak pernah menganggap serius kasus menghilangnya Michael. Mereka menganggap wanita itu kabur karena tak mau mengurus hak asuh anaknya. Selanjutnya, hanya berselang 8 bulan, Ariel meluncurkan aksi kedua dengan menculik Amanda Mary Beth. Hanya berselang selama 8 bulan, Ariel pun melancarkan aksi keduanya yaitu dengan menculik Amanda Mary pada tahun 2003. Gadis ini lebih muda daripada korban pertamanya yaitu Michael. Gadis ini berusia 17 tahun bahkan masih duduk di bangku SMA. Kontak akhirnya pun dengan keluarganya adalah ketika ia menelepon rumahnya dan mengatakan bahwa ia mendapatkan tumpangan pulang dari tempat kerja part-time di Burger King. Ia tak menyangka pria yang berbaik hati menawarinya tumpangan kala itu adalah penjahat sekeji Ariel Castro. Seperti kasus pertama, lagi-lagi polisi berkesimpulan bahwa Amanda juga kabur atas keinginannya sendiri. Korban ketiganya kali ini yang paling naas adalah Georgina Lynn de Jesus atau biasa dipanggil dengan Gina. Kenapa aku bilang paling naas? Karena ia masih berusia 14 tahun dan juga belum lulus dari SMP ketika. Dan juga ternyata Gina ini adalah sahabat Arlene, putri kandung Ariel sendiri. Bahkan karena Ariel adalah ayah sahabatnya, Gina mempercayainya begitu saja ketika pria bejat itu menawarinya tumpangan untuk pulang. Ada saksi mata yang melihat proses penculikan Gina, sehingga dibuatlah sketsa sang pelaku. Deskripsi pelaku sebenarnya amatlah mirip dengan Ariel. Akan tetapi lagi-lagi karena ia adalah teman dekat keluarga Gina, bahkan bertetangga, mereka pun sama sekali tak mencurigai Ariel. Parahnya lagi, untuk menghindari kecurigaan, Ariel bahkan beberapa kali berkunjung ke rumah keluarga Gina, bahkan menghadiri upacara vigil, yaitu sejenis ibadat dalam agama Kristen, untuk mengenang Gina, hingga pun dia berpartisipasi dalam proses pencarian Gina. Uniknya, setelah menghilangnya Gina, beberapa pihak sebenarnya berhasil mengkaitkannya dengan kasus penculikan Amanda yang berselang setahun lalu. Bahkan mengambil kesimpulan yang tepat bahwa pelakunya adalah orang yang sama. Kasus Gina dan Amanda ditampilkan di American Most Wanted hingga acara berkelas seperti Oprah Winfrey Show hingga cukup viral kala itu. Ada satu lagi kejadian unik yang cukup menggeramkan tentang kasus ini, yaitu di salah satu acara talk show yang membahas kasus menghilangnya Amanda, pihak televisi mempertemukan ibunda Amanda dengan seorang peramal indigo. Sang peramal yang mengaku memiliki indera keenam itu menyatakan pada ibunda Amanda bahwa putrinya sudah meninggal dan berada di dalam air. Hal ini tentu saja membuat syok wanita tersebut hingga ia memutuskan untuk menghentikan pencarian atas anaknya. 3 tahun kemudian, sang ibu tersebut akhirnya meninggal karena menanggung kesedihan yang teramat dalam akibat hilangnya Amanda.
Padahal kenyataannya berkilo-kilometer jauhnya putrinya tersebut sebenarnya masih hidup disekap di dalam rumah di 22007 Seymour Avenue. Lalu apakah yang terjadi dengan ketiga gadis tersebut, yakni Michael, Amanda, dan juga Gina? Pada malam pertamanya diculik, Ariel membawa Michael ke rumahnya, mengikatnya dan mengurungnya selama 3 hari tanpa diberi makan. Dan ternyata perlakuannya pun sama diterima oleh dua gadis yang sebelumnya sudah diculik, yaitu Amanda dan juga Gina sebelumnya. Perbuatan Ariel pada ketiga gadis tak berdosa itu terlalu keji untuk diungkapkan dengan kata-kata. Yang jelas perbuatannya bisa dirangkum dengan memperlakukan mereka seperti binatang selama bertahun-tahun lamanya. Mereka bertiga hanya diizinkan makan sehari sekali dan mandi selama 2 kali seminggu. Nasib paling naas mungkin dialami oleh Michael. Ia diperkosa dan juga dihamili oleh Ariel hingga 5 kali, di mana kelima-limanya ia mengalami keguguran. Nasib yang paling naas mungkin dialami oleh Michael. Ia diperkosa dan dihamili oleh Ariel hingga 5 kali, di mana kelima-limanya itu anaknya semua keguguran karena Ariel itu memukulinya dengan dumbbell, alat untuk angkat besi yang berat itu, dan juga menghantam tubuhnya ke dinding. Bahkan akibat penyiksaan fisiknya yang kerap dialami Michael, wanita itu kehilangan pendengarannya sebelah. Jadi salah satu dan juga itu membuat Michael menjadi cacat fisik. Oh ya, dan sepertinya ini udah kepanjangan. Nanti bakal kita lanjut di part 2. Tunggu selanjutnya. Part 2 bakal Idris posting ya, kalau kalian mau akhir cerita dari kisah ini. Oke? Tetap pantengin terus di YouTube channel kita Raus 105. Dadah. See you. Bye bye.